Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Alhamdulillah, para bapak, setelah kita berhenti beberapa saat untuk melaksanakan kegiatan Ramadan, dan sekarang sudah kembali seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan saat ini jadikan asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan melanjutkan daripada pengajian kita yang saat ini sudah sampai kepada bab kaifiyatus salam. Yang sebelumnya mari kita sama-sama niatkan diri kita untuk niat bismillah, niat ngaji karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngaji itu kita niat ngaji karena taat kepada Allah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu diperintah sama Allah, nah terus kita ngikut perintahnya Allah, selesai. Jadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu adanya. Kita amalkan tidak kita amalkan saat itu pun juga sudah termasuk ngaji itu sendiri, dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seribu rakaat sholat sunnah. Nah ini berarti nilai pengajian itu, nilai menuntut ilmu itu adalah satu ibadah yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi ini kita juga sama telah didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis pengajian, majelis ilmu yang saat ini kita hendak laksanakan, mudah-mudahan menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kaifiyatis salam, bab masalah cara kita mengucapkan salam. I'lam anna al-afdal ay yaqula al-muslim ay musallam ay musallim itu, ketahuilah bahwa annal afdal semuanya yang utama. Yang utama tadi itu utamanya kita kalau mengucapkan salam ayyakula, seorang yang salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lengkapnya salam itu begitu, jangan cuma dikit-dikit saja gitu. Walaupun cukup dan boleh assalamualaikum, tapi bagusnya itu kalau kita mengucapkan salam lengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemudian fayati bidomil jam'i,
Wa in kana musallam alaih wahidan. Dilaksanakan dengan mengucapkan assalamualaikum dengan dhamir jamak kum gitu. Walaupun yang diucapkan salam tadi itu cuma satu orang gitu. Gunakan salam ya afdolnya seperti itu adanya. Wa yaqul mujib, dan kemudian mengucapkanlah orang yang menjawab tadi itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya'ti bi wawil 'athaf fi qawlihi waalaikum. Kemudian bagusnya juga diucapkan jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan sebagaimana yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikurang-kurangi. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam doang, nggak cukup. Nah, itu belum termasuk wajib jawabnya, belum cukup. Jika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah itu auruduha. Kalau kita nggak bisa mengucapkan yang lebih, memberikan yang lebih dalam menjawab, ya samakan aja kalau begitu. Samanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya juga sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mimman nassa ala anna al-afdal fil mubtadi' ay yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-imam Abdul Qudat Abul Hasan Al-Mawardi fi kitab al-Hawi, kitab al-Hawi, kitab Imam Al-Mawardi menyatakan ini adalah termasuk ucapan. Kalau ucapan salam dengan seperti itu adanya, lebih utama itu adalah beliau sampaikan dalam kitab al-Hawi juga seperti itu. Terus Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli beliau juga mengatakan dalam kitab Suratul Jum'ah dan yang lainnya juga seperti itu adanya. Dan dalil yang mengatakan seperti itu adanya adalah marwaina fi Musnadid Darimi wa Sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Imran ibni Husain qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasarnya adalah apa yang telah kami riwayatkan dalam kitab Musnad Ad-Darimi, Sunan Abu Dawud, juga Sunan Imam At-Tirmidzi yang menyatakan dari Imran bin Husain. Beliau menyatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang yang namanya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamualaikum. Kemudian beliau menyampaikan assalamualaikum dengan ucapan assalamualaikum doang. Faradda alaihi, kemudian dikembalikan dengan ucapan assalamualaikum. Thumma jalasa. Kemudian duduk. Bas datang di majlis Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab terus duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyrun, 10. Jadi nilainya 10 itu. Assalamualaikum doang nilainya 10. Tsumma ja'a akhar, datang lagi yang lain. Faqala, kemudian juga sama menyatakan assalamualaikum warahmatullah. Nah, tadi tambah jadi assalamualaikum salam doang, terus tambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi, kemudian dikembalikan jawabannya dengan jawaban yang sama. Kalau assalamualaikum warahmatullah berarti ada 2 poin itu. Salam, kemudian ada rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah, dijawab juga waalaikumsalam warahmatullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asyrun, 20. Kata Rasulullah 20 nilainya. Nah, kalau yang tadi 10 cuma salam doang, ada tambahan warahmatullah berarti 20.
Thumma ja'a akhar, datang lagi yang lain, faqala, kemudian dia menyatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi cuma warahmatullah doang, sekarang ditambah wabarakatuh dengan tambahan barokah. Wabarakatuh dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Faradda alaihi, kemudian orang yang lain yang mendengarkan daripada ucapan salam tadi itu menjawab dengan jawaban seperti yang diucapkan oleh yang salam tadi itu. Faradda alaihi, dibalikin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajalasa, kemudian dia duduk. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, thalathun, 30. Itu salam, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, 30. Qala At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Itu yang mendasari lengkapnya salam tadi, mau saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi itu. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam riwayat oleh Abu Dawud min riwayat Mu'adz bin Anas, dari riwayat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, ada ziyadatan, ada tambahan ala hadza, tambahan daripada wabarakatuh tadi itu. Ada tambahnya lagi, qala thumma ata akhar, kemudian datang lagi yang lain tuh. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tambahannya adalah dari keberkahan dari Allah, ada tambahan maghfirah Allah, di ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah kepada kalian semuanya. Wa maghfiratuh. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda arba'un, 40. Ditambahan satu poin yang disampaikan dalam doa tadi itu, assalamualaikum 1, warahmatullah 2, wabarakatuh 3, kemudian wa maghfiratuh, tambahan lagi ada maghfiratuh. Faqala, maka Rasul bersabda arba'un, 40. Faqala, kemudian beliau menyampaikan hakadza takunul fadail, beginilah yang namanya adanya kelebihan yang ada. Jadi kalau ditambah lagi kemudian doanya lagi yang lain juga akan bertambah lagi, itu yang namanya nilai daripada salam yang ada gitu. Makanya kadang-kadang ada yang kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, panjang, banyak banget doa yang disampaikan. Sebenarnya nilainya banyak, tergantung kepada doa kita, dari tambahan dari doa kita. Rawaina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin dha'ifin an Anas radhiyallahu anhu qala kana rajulun yamurru bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yar'a dawabi ashabihi fayaqulu assalamu alayka ya Rasulullah. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bawa yang menggembala daripada binatang-binatang sahabat-sahabatnya. Nah, jadi dia mewakili teman-temannya gitu loh. Ya, teman-temannya kelihatan dia bawa sendiri. Kemudian salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Fayaqulu lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Begitu pula salam, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah dan maghfirah Allah dan ridhonya Allah, mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah kepada kalian. Faqila, maka sahabat yang mendengar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tusallimu ala hadha salaman ma tusallimuhu ala ahadin min ashabik. Engkau salam ini satu salam yang tidak pernah kau berikan kepada sahabat-sahabatmu yang lain. Satu pun belum pernah mendengarkan salam seperti itu adanya. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala wa ma yamna'uni min dzalika, dan apa yang melarangku daripada mengucapkan seperti itu adanya. Wa huwa yansarifu bi ajrin bid'ata asyara rajulan, dan dia sudah pergi dengan membawa
satu pahala yang besar daripada 10 orang lebih, 10 laki-laki lebih. Itu sudah mewakili banyak orang tadi dia itu, walaupun dia sendirian. Nah, sekarang saya menjawab salam dengan jawaban yang seperti itu adanya, lebih banyak lagi. Artinya apa? Tidak dilarang seperti itu adanya, boleh saja sesuai dengan yang mau dia buat. Dalam tanda kutip doa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salam itu boleh lebih daripada assalamualaikum. Rasul pun juga menyampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Bahkan kalau bisa memang kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau membalas salam itu atau penghormatan, balaslah dengan yang lebih baik daripada yang dia ucapkan. Kalau bisa, aw rudduha, atau cukup kembalikan seperti apa yang ada. Kalau misalnya kita nggak bisa lebih, ya udah cukup samalah. Nah, seperti contoh, kalau orang yang mulai salam mengucapkan assalamualaikum, hasalat cukup akan berhasil menjawab dengan jawaban kalau assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam gitu. Sekarang kasusnya wa in qala, apabila yang jawab mengatakan yang salam mengatakan assalamu alayka atau salamun alayka, maka hasala aidan, juga cukup dengan seperti itu juga bisa. Assalamualaikum salam juga bisa, salamun alaika juga bisa mengucapkan salam. Jadi boleh salam assalamu alaika, boleh salamun alaika. Tapi kalau kembali kepada yang ucapannya afdol tadi, afdolnya adalah assalamualaikum pakai kum gitu. Itu afdolnya walaupun cuma satu orang. Tapi boleh assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, salamun alaik, itu juga boleh mengucapkan salam seperti itu kalau kepada satu orang tadi itu. Wa amal jawab fa aqalluhu, adapun jawabannya, nah, paling sedikit-sedikitnya adalah wa alaikas salam. Nah, jawabnya kembalikan seperti apa salamnya dia tadi. Kalau assalamualaikum ya cukup dengan wa alaikas salam, atau waalaikumsalam juga boleh menjawab dengan menggunakan kum tadi itu, tidak masalah. Waalaikumsalam. Fa'an hudhifal wawu, apabila dibuang wawunya dari waalaikumsalam maka menjadi waalaikumsalam. Ini masalah, banyak pendapat yang mengatakan boleh Waalaikumsalam cukup, ada yang mengatakan boleh, tidak boleh karena wawunya ditambah, dihilangin, berarti tidak menjawab, itu namanya nggak cukup jawaban itu. Nah, itu perbedaan pendapat yang terjadi pada para ulama yang berpendapat seperti itu adanya. Afdalnya tetap menggunakan wawu waalaikumsalam sebagai jawaban tadi itu. Salam yang dicontohkan tadi itu adalah salam yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cerita daripada Allah Subhanahu wa taala pada kasus Nabi Adam yang pernah bersalam dengan para malaikat seperti itu adanya. Dan di sana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa annallahu ta'ala qala hiya tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Kata Allah, ditegaskan di situ, dia adalah salam kau dan salam daripada keturunanmu Nabi Adam. Kita semuanya adalah umat yang masuk dalam keturunan Nabi Adam, maka juga sama memakai salam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut.
Warwaina fi Sahih Bukhari, kami juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengucapkan satu kalimat maka beliau suka mengulang sampai 3 kali. Jika belum paham diulang lagi. Kalau ucapan kita kepada teman kita, pada sahabat kita lagi ngobrol begitu, kalau ada yang namanya perintah atau ucapan apa, kalau kira-kira belum dengar diulang lagi, diulang sampai 3 kali. Rasul enggak bosan-bosan mengulang yang namanya ucapan beliau, manakala yang mendengarkan belum paham beliau ulangi lagi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula berlaku pada salam. Kalau salam itu kira-kira pun juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak terus kira-kira masih belum dengar yang lain. Dari mana kita belum dengar lah? Kok jawabannya belum selesai semuanya, belum jawab, berarti belum dengar tuh. Kalau dia belum jawab berarti kelihatan. Boleh diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus diulang lagi. Salam, diulang lagi berarti lebih kencang, jangan sampai sama gitu loh. Karena kita pengen agar ucapan kita itu pun dikatakan sunnah mengucapkan salam, manakala syaratnya adalah terdengar oleh orang yang diucapin salam tadi itu. Kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh loh. Ya jawabannya sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pun berlaku pada salam yang sering diucapkan oleh Rasulullah. Kalau kira-kira yang mendengarkan tadi itu tidak dengar ya begitu. Wa qalus salam alladhi yasiru bihi musliman musallaman muaddiya sunnatus salam ay yarfa'a sawtahu bihaythu yusma' bihaythu yusma'ul musallam alaih. Jadi yang namanya kalau kita mengucapkan salam tadi itu, mengucapkan salam kita itu apabila kepengen sampai kepada yang namanya sunnah mengucapkan salam, maka sekiranya ucapan kita didengar oleh yang kita salami. Syaratnya itu. Jadi salam kita tadi itu akan diucapkan, akan dianggap sebagai mengucapkan salam apabila didengar. Kerasa seperti apa? Harus didengar oleh yang disalami gitu loh. Bukan waalaikum, belum cukup kalau begitu. Nah kalau gitu udah dengar ya nggak apa-apa. Kalau itu syaratnya adalah harus terdengar oleh orang yang disalami tadi itu. Nah kalau sudah salam begitu maka dia punya hak, wajib dijawab kalau kita mendengarkan seperti itu adanya. Assalamualaikum, maka yang mendengarkan usahakan assalamualaikum berarti dia wajib menjawab. Nah kalau nggak dengar sempurna begitu, ya dia nggak punya yang namanya kewajiban untuk menjawab salam, mau nggak dengar. Nah, jadi syaratnya sekiranya terdengar oleh orang yang diucapin salam tadi itu. Fa ilam yusmi' lam yakun atiyan bis salam. Nah kalau kemudian nggak didengar, orang itu nggak tidak didengarkan sampai pendengarnya nggak dengar, maka belum termasuk orang itu mendapatkan sunnah mengucapkan salam. Fala yajibur radd alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk menjawabnya. Wa aqallu ma yazqutu bi fardu raddis salam ayarfa'a sautahu bihaitsu yusmi'uhu al-musallim. Nah, kalau kita kepengin daripada menggugurkan salam kita tadi itu, mengucapkan salam kita gugur kewajiban, ya berarti sekiranya ucapan salam kita itu bisa didengarkan oleh orang yang diucapin salam tadi itu. Nah kalau enggak didengarkan maka belum gugur. Jawabannya juga begitu. Kalau kita jawabnya juga harus terdengar oleh orang yang mengucapkan salam. Jawabannya assalamualaikum juga harus terdengar oleh orang yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kalau belum terdengar oleh orang yang mengucapkan salam nanti awalnya, belum cukup dengan kewajiban kita menjawab salam, belum cukup. Dan bahkan
disebut sebagai orang yang meninggalkan menjawab salam, berarti kita kena dosa karena itu fardu. Misalnya kan sering kita di rumah juga begitu, Assalamualaikum, ada yang salam, Waalaikumsalam gitu. Kita juga harus menjawab dengan jawaban yang kencang juga, Waalaikumsalam gitu. Kalau nggak terdengar oleh orang yang mengucapkan salam, maka belum termasuk dihukumi menjawab gitu loh. Kita akan sampai kepada hukum menjawab manakala terdengar oleh orang yang mengucapkan salam, Waalaikumsalam loh. Nah, seperti itu. Jadi sunnah kita akan dapat juga dalam mengucapkan salam, juga syaratnya harus terdengar oleh orang yang diucapin salam. Kemudian menjawabnya juga sama, dianggap sebagai orang yang sudah menjawab salam manakala terdengar oleh orang yang mengucapkan salam ya. Kalau belum terdengar oleh orang yang mengucapkan salam, maka belum dianggap sebagai orang yang telah mengerjakan kewajiban menjawab salam. Jadi orang itu masih punya utang kewajiban yang belum dikerjakan, yaitu menjawab salam. Warwaina, kami juga telah meriwayatkan fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Ini orang yang mengucapkan salam juga sama para bapak yang dimuliakan Allah SWT. Mengucapkan salam ini jangan sampai mengganggu orang yang tidur, membangunkan orang tidur. Jadi orang tidur jangan sampai terganggu dengan salamnya kita. Dalam Sahih Muslim fi hadisil Miqdad radhiyallahu anhu at-tawil yang panjang, di sana ada keterangan, kunna narfa'u Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban fayaji'u min al-lail fayusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa yasma'u yaqdhan. Suatu ketika, kata beliau, saya menyisihkan bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bagian susu. Bagi susu itu diambil dulu bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disisihkan, disimpan. Datang Rasulullah pada waktu malam, udah disiapin, ini susu punya Rasul. Kemudian Rasulullah datang dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kerasnya Rasulullah mengucapkan salam bisa didengar oleh yang berjaga, tapi tidak sampai membangunkan orang yang tidur. La yuqidu na'iman, jadi tidak bikin bangunnya orang yang tidur, tetapi wa yasma'ul yaqdhan, tapi yang bangun, yang tidak tidur bisa mendengarkan. Jadi enggak, ini juga perlu diperhatikan bagaimana kita mengucapkan salam tadi itu jangan sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Orang mengganggu orang yang sedang tidur nih. Ini ucapan salam kita itu adalah sunnah, mengucapkan salam, tapi mengganggu orang tidur itu tidak dibolehkan, Pak. Larangan Allah, ganggu orang itu bagaimanapun juga tidak boleh. Subhanallah, kalau saya melihat seperti ini adanya itu Masya Allah luar biasa, Bang. Assalamualaikum boleh, tapi jangan sampai salam kita itu mengganggu orang yang tidur. Kita hukumnya juga sama, Pak. Orang baca Quran itu sunnah boleh, tapi jangan sampai bacaan Quran yang kita baca pun juga membangunkan orang yang sedang tidur. Orang nyenyak tidur bangun gara-gara bacaan Quran kita, juga namanya mengganggu, itu nggak boleh gitu loh. Bagaimanapun kita itu yang kita buat sunnah sekalipun, kalau itu ganggu kepada orang lain, itu perlu dipikirkan gitu loh. Ini dikerjakan sama Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan salam Assalamualaikum, tetapi bagaimana salam beliau tadi jangan sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Kemudian waja'ala la yaji'un naum wa ma sahibaya fanama. Kemudian suatu ketika saya nggak bisa tidur. Kemudian di saat saya nggak bisa tidur, teman-teman saya udah tidur.
Beliau datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, sama seperti biasa mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti itu adanya. Nah, ini bukti bahwa sebenarnya beliau itu kalau salam tetap menggunakan yang namanya adab. Jangan sampai salamnya beliau tadi itu mengganggu orang dan membangunkan orang yang sedang tidur. Tidur itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan terganggu oleh salam yang kita, walaupun itu dihukumi sunnah tadi itu. Nggak boleh. Kemudian para bapak yang dimuliakan Allah, mengucapkan salam tadi itu pun juga menjawab salam tidak boleh kemudian dalam waktu jeda waktu. Kalau bisa menjawab salam itu juga dengan spontan. Assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Kalau enggak begitu belum terlaksana juga kewajiban. Jarak sudah ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam loh. Spontan gitu loh, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak orang persis kalau orang sedang, kita sering melihat waktu ada orang akad nikah tuh, Pak. Kan begitu, Pak. Seperti itu ternyata. Dia menjawab salam sebagai sebuah kewajiban tadi itu, dan dianggap sebagai yang namanya kefarduan terlaksana. Kalau dengan syarat juga sama, spontan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seperti itu. Jadi nggak dikasih yang namanya jeda, tidak spontan gitu. Ya harus spontan. Wa yushtaratu kemudian disyarat wa yushtaratu ayyakunal jawab al-faur, dan disyaratkan bahwa ayyakunal jawabannya tadi itu al-faur, spontan. Fa in akharahu thumma radda lam ya'ud jawaban. Kemudian kalau dia undurkan dalam waktu, dikasih jeda waktu tadi itu, kemudian baru mengucapkan jawaban waalaikumsalamnya setelah dalam jeda waktu, maka itu belum dianggap sebagai orang yang sudah menjawab salam. Wa kana athiman, ya, yadrukur raddi. Jadi dia ada kena sanksi dosa karena meninggalkan menjawab salam. Walaupun kelihatannya sudah menjawab, tapi tidak penuh syaratnya. Syaratnya harus spontan jawab salam tadi itu. Jadi kita enggak malas-malas jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu deh. Waalaikumsalam sudah klior lama baru menjawab salam. Waalaikumsalam. Oh, belum termasuk itu jawaban salam tadi itu. Ini yang tadi disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang berhubungan dengan kaifiyatus salam, cara mengucapkan salam tadi itu. Kemudian bau majah fi karahatil isyarah bisalam bil yad wa nahwiha bila lafzin. Nah, kemudian disampaikan satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan hukum makruh salam cuma pakai isyarat tangan doang, dada doang, begitu dimakruhkan. Yang disunahkan itu bukan dadanya, bukan isyaratnya, tapi ucapan salam tadi itu. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk yang namanya golonganku, kata Rasulullah SAW, orang yang tasyabbuh, orang yang nyerupai daripada niru-niru daripada yang selain kami. Maksudnya adalah saat itu adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. La tashabbahu, jangan kamu niru-niru bil Yahudi, dengan orang-orang Yahudi, wala bin Nasara, dan juga dengan orang-orang Nasrani. Pokoknya jangan aja niru-niru mereka.
Rasulullah melarang la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Ini kemudian didasarkan kepada orang-orang banyak yang mengatakan seperti ini adanya. Jangan tasyabuh, sama-sama dengan mereka, nyama-nyamain dengan mereka. Kalau bisa ini dalam hal apapun kita usahakan jangan sama dengan mereka. Jangan niru-niru mereka. Gaya hidup kita jangan seperti gaya hidup mereka. Nah, gaya hidup kita ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam berbagai macam contoh. Banyak hadis Rasulullah SAW tentang itu. Rasulullah larang la tashabbahu, jangan kalian niru-niru bil Yahudi, seperti orang Yahudi, wala bin Nasrani, juga jangan niru-niru kepada Nasrani. Fa inna taslimal Yahudi bil isyarah, fa inna taslimal Yahud, karena sesungguhnya salamnya Yahudi itu al-isyadu bil asabi, yaitu isyarahnya dengan yang namanya pakai jari-jari salamnya mereka biasanya. Wa tasliman Nasara al-isyadu bil kaf, dan salamnya Nasrani dengan melambaikan tangan doang begitu adanya. Itu salamnya orang Nasrani, cuma begitu adanya. Kalau ini kata Rasulullah SAW, jangan niru-niru mereka. Ya. Kalau kita niru-niru mereka ya berarti tetap ucapannya boleh dibuat, begitu pula isyarahnya dipakai, itu bukan niru mereka. Kalau mereka kan nggak pakai ucapan gitu loh, cuma cukup dengan isyarahnya doang, dadanya doang, dadanya doang. Nah, yang perlu di kita salamnya itu, assalamualaikumnya itu. Wa mal hadits al-dirawaina fi kitab at-Tirmidzi an Asma binti Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa asbatu bin nisa'i qu'udun fa'alwa biyadihi bitaslim. Qala Tirmidzi haditsun hasan, fa hadha mahmul ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarah. Nah, ini ada hadis. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan suatu ketika ada ibu-ibu yang sedang duduk di masjid, duduk di masjid, kemudian Rasulullah SAW menggunakan salam kepada mereka dengan isyarah, kan begitu. Itu cuma bukan isyarah doang, beliau salam dan juga melambaikan tangannya begitu. Itu berarti beliau menggabungkan antara dua keadaan. Lambaian tangannya iya, ya, biar kelihatan tadi, tapi ucapan salam juga diucapkan, itu boleh dan tidak masalah. Mengatakan dibolehkan seperti itu adanya, dan tidak tasyabuh tadi dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah salamnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak yang bersaudara, perlu sampaikan setelah ini, selanjutnya nanti masih ada bab salam sampai kepada yang namanya bab hukmis salam, bab tentang hukumnya salam, dan seterusnya. Masih ada beberapa lembar tentang perkara salam masih. Kemudian ada beberapa keadaan juga yang kita dimakruhkan salam, misalnya ada beberapa nanti juga harus disampaikan tentang perkara ini. InsyaAllah masih panjang Pak, masih ada beberapa halaman lagi tentang perkara ini. Dan yang diharapkan para bapak, kita ikut sabar untuk melanjutkan ini sebagaimana apa yang tertera dalam kitab yang ada, dan kita akan baca sebagaimana mestinya, ya. Nanti insyaallah satu demi satu akan sampai kepada jawabannya ada. Kita nggak menghendaki lompat-lompat, ya. Kita nggak menghendaki lompat-lompat. Insyaallah kita akan baca sebagaimana satu demi satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada. Dan saat ini sudah sampai kepada yang namanya bab tentang menjawab salam tadi itu, dan beberapa cara
tentang kita mengucapkan salam. Berapa diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk kembali, bukan cuma membudayakan, tapi menjadikannya. Karena bahasanya teman-teman kita mengatakan sebagai usaha untuk membumikan salam loh. Di salam ini bagaimana kita usahakan assalamualaikum di mana-mana kita buat. Di mana aja udah bismillah. Sampai para bapak ada suatu ketika teman yang mengucapkan saya, ternyata emang benar gitu loh. Rasulullah SAW pernah pesan tentang begitu adanya, yaitu kata Rasulullah, la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Jadi yang namanya saling cinta, saling kasih tadi itu sumbernya memang dari salam, Pak. Kalau kita mau membiasakan salam yang kita ucapkan, maka akan terpelihara yang namanya kasih sayang kita di antara sesama. Suatu ketika saya ini juga sama, ada orang yang mengucapkan salam kepada saya berulang-ulang, ternyata emang hasilnya juga bagus. Saya sampai suatu itu gedek betul apa itu. Saya nggak suka sama dia itu gitu loh. Benar-benar nggak suka. Dan saya tunjukkan ketidaksukaan itu gitu loh. Tapi alhamdulillah ini orang membalasnya dengan luar biasa baik. Ketemu saya, dia wudu, saya berangkat wudu, dia pulang dari wudu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ketemu lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata lama-lama luntur, Pak. Itu yang namanya kebencian itu pun hilang. Ini benar kata Rasulullah. Bahwa sabda Rasulullah menyatakan bahwa idza fa'altumu tahabbtum. Apabila kamu buat itu yang namanya ini amalan, maka akan ada rasa saling cinta, saling kasih tadi itu. Nah itu ternyata apa? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi kalau kita kepengen merawat daripada yang namanya keadaan perbaikan di kita, di antara kita semua, maka sumbernya adalah salam. Jangan segan-segan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngambek sama istri juga sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok masih medut lagi, ucapan salamnya assalamualaikum. Waalaikumsalam, begitu. Dan lama-lama hilang. Yang namanya kebencian tadi, ketidaksukaan itu lama-lama hilang. Insya Allah ini sabda Rasulullah SAW dan pasti benar. Pasti benar. Maka mudah-mudahan di rumah kita biasakan seperti itu, ada dimanapun kita adanya, di tempat-tempat yang tidak dimakruhkan kita mengucapkan salam, ya kita mengucapkan salam. Ketemu sama, bahkan nanti suatu ketika ini akan diterangkan sama Rasulullah SAW, sampai misalnya kita jalan bareng terus kemudian berpencar, ketemu di jalan ke depan lagi, ketemu lagi begitu, dalam perpencaran ketemu lagi, ya bagusnya apa? Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan tadi dari mana misalnya? Padahal jalan bareng tadi, cuma karena kehalang dari tempat depannya harus berpisah, kemudian di belakangnya ketemu lagi, ucapkan salam. Itulah yang diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.